Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore dan soleha? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Yes yes yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustaz Dedi. Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi pengolah kata. Yuk kita simak video berikut. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, TIK atau yang biasa kita sebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan membahas bab 1, aplikasi pengolah kata. Pengolah kata dalam Al-Quran disebutkan Qala Rabbis rohli sodri wa yassirli amri, yang artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Quran Surah Toha ayat 25-26. Dalam ayat ini disampaikan bahwa lapangkanlah untukku dan mudahkanlah untukku urusanku, sesuai dengan komputer yang tentunya untuk memudahkan urusan kita, ya. Mulai dari bekerja, sekolah, mengerjakan tugas, ataupun lain-lainnya. Semuanya dimudahkan dengan komputer. Baik, komputer pasti kalian sudah tahu kan? Ya. Komputer itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini dinamakan komputer. Jika tidak ada monitornya, berarti bukan komputer. Jika tidak ada CPU-nya berarti bukan komputer. Komputer itu dikatakan komputer ketika dia lengkap, satu set. Nah, komputer juga dikatakan komputer jika dia terdiri dari hardware dan software. Nah, untuk hardware itu ada monitor, CPU, keyboard, mouse, dan lain-lain. Untuk software itu ada aplikasi pengolah gambar, ada aplikasi pengolah kata, dan lain-lain. Ya, aplikasi pengolah gambar itu kalian sudah pelajarin di kelas 1 sampai kelas 3. Dan untuk aplikasi pengolah kata akan kita pelajarin hari ini. Baik. Mengenal aplikasi pengolah kata. Aplikasi adalah program komputer. Kalau aplikasi pengolah kata berarti program komputer untuk menuliskan suatu teks atau suatu tulisan. Ikonnya kurang lebih seperti ini. Tapi aplikasi pengolah kata ini bukan hanya Word yang berikon seperti ini, tapi ada juga yang lainnya. Ada OpenOffice.org, ada Reader, ada Keyword, ada Text Maker, dan banyak lagi ya. Nah, kita coba menjalankan aplikasi MS Word 2010. Yang pertama, perhatikan tampilan monitor kalian. Kemudian kalian perhatikan, setelah kalian melihat ikon MS Word yang seperti tadi, arahkan kursor kalian ke ikon tersebut. Kemudian klik ganda ikon MS Word. Selanjutnya atau cara yang kedua adalah pilih tombol Start pada baris taskbar. Kemudian pilih menu All Program. Kemudian pilih menu Microsoft Office. Kemudian pilih submenu Microsoft Office Word 2010. Kemudian kalian bisa lihat tampilan jendela daripada aplikasi MS Word, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bagian-bagian dari jendela MS Word 2010 itu ada beberapa macam atau ada beberapa bagian. Yang pertama, nama atau judul dokumen. Kemudian ada tab. Kemudian quick access toolbar. Kemudian ribbon. Kemudian pengatur tampilan layar. Kemudian halaman atau tempat menulis. Kemudian info halaman. Yang terakhir, icon zoom. Nah, untuk itu kita coba kenali dulu ya bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari jendela MS Word 2010. Nah, jendelanya seperti ini atau tampilan jendelanya. Yang pertama itu ada nama. Nah, ini namanya. Kemudian ada apa lagi? Ada tab. Ya, ini tabnya. Kemudian ada quick access toolbar
kemudian ada ribbon, selanjutnya ada pengatur tampilan layar, kemudian ada halaman atau tempat menulis, kemudian ada info halaman, dan yang terakhir icon zoom yang berada di pojok kanan bawah. Baik, yang pertama kita coba bahas nama atau judul dokumen. Nama atau judul dokumen adalah nama dari dokumen yang sedang kalian buat. Nah, kalau kalian buat puisi, kemudian judulnya adalah puisiku, maka nama atau judul dokumennya adalah puisiku. Tapi kalian bisa merubahnya. Nah, tapi nanti ada Ustaz kasih tahu bagaimana cara merubah judul dokumennya. Selanjutnya adalah tab. Nah, tab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tab file yang isinya perintah umum dalam setiap aplikasi. Yang kedua adalah tab home yang isinya perintah standar. Selanjutnya adalah tab insert yang isinya adalah perintah-perintah untuk menyisipkan sesuatu ke dalam dokumen. Selanjutnya adalah page layout yang berisi perintah-perintah untuk mengatur tata letak dokumen. Selanjutnya adalah tab reference yang isinya perintah untuk memberi footnote. Kemudian ada tab mailing yang isinya perintah untuk membuat dokumen mail match. Kemudian ada tab review yang isinya perintah untuk memberikan komentar pada dokumen. Yang terakhir ada tab view berisi perintah-perintah untuk mengubah tampilan layar dokumen. Baik, di tab file itu kita bisa lihat ada icon save. Nah, icon save ini gunanya untuk menyimpan dokumen. Kemudian ada icon save as. Nah, icon save as ini fungsinya untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Seperti yang Ustadz bilang sebelumnya, ketika dokumen kalian ataupun teks kalian judulnya ingin kalian ganti, kalian bisa menggunakan icon save as. Jadi kalian bisa menyimpannya dengan nama yang lain. Kemudian ada icon open. Nah, icon open ini untuk membuka dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada juga icon close. Icon ini digunakan untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Nah, yang terakhir ada icon exit. Icon ini digunakan untuk menutup aplikasi MS Word. Baik, selanjutnya kita ke Quick Access Toolbar. Di Quick Access Toolbar itu ada beberapa macam atau beberapa bagian icon. Yang pertama icon save, sama seperti di tab file ya, yang gunanya pastinya kalian sudah tahu untuk menyimpan dokumen. Kemudian ada icon undo yang gunanya untuk mengulangi kembali langkah yang telah dibuat. Kemudian ada icon redo yang gunanya untuk membatalkan perintah undo. Nah, di Quick Access Toolbar kalian bisa menambahkan icon lainnya, misalnya icon print preview atau untuk melihat hasil cetak kalian nanti, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah ribbon. Nah, ribbon ini bentuknya adalah atau bagian atau kumpulan daripada grup-grup ya. Jadi ribbon adalah kumpulan grup atau toolbar yang berisi icon-icon. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini yang di dalam kotak merah. Sengaja Ustadz beri kotak merah dengan ada sedikit condongan di atas, itu menandakan bahwa ini adalah ribbon daripada tab home. Nah, jadi ribbon ini adalah kumpulannya dari masing-masing tab. Nah, kita akan coba lihat ya. Yang ini adalah ribbon tab home. Selanjutnya adalah ribbon dari tab insert. Nah, isinya berbeda ya daripada tab home. Kalau home itu ada grup font, clipboard, paragraf, stylist, ada editing. Nah, kalau di insert atau di tab insert itu ada grup text, kemudian tables, kemudian illustration, kemudian links, kemudian header and footer, kemudian
teks dan simbol. Selanjutnya ada juga ribbon daripada yang lain atau tab lain, yaitu tab layout. Di sini kita bisa lihat berbeda juga dengan tab home dan insert. Ya, di tab layout itu ada grup tema, kemudian ada grup pack setup, kemudian ada grup pack background, ada grup paragraph, dan ada grup events. Yang terakhir yaitu grup view. Tab view atau ribbonnya seperti ini. Kumpulan grupnya itu ada grup dokumen, kemudian ada grup show, ada grup zoom, ada grup window, dan ada grup macros. Ya. Baik, selanjutnya kita coba kenalin pengatur tampilan layar. Apa sih pengatur tampilan layar itu? Pengatur tampilan layar fungsinya untuk mengubah tampilan jendela dokumen MS Word. Nah, ikonnya seperti apa? Nah, ikonnya seperti ini. Ada 3. Posisinya adalah di sebelah kanan atas. Nah, ketiga ikon ini apa saja fungsinya? Yang pertama, ikon minimize, bentuknya seperti ini. Nah, fungsinya untuk memperkecil tampilan jendela dokumen MS Word. Kemudian ada ikon maximize, yang fungsinya untuk memperbesar kembali tampilan jendela MS Word. Ikonnya seperti ini, silahkan lihat ya. Yang terakhir adalah ikon close, yang fungsinya untuk keluar dari jendela MS Word. Berbeda dengan exit. Kalau close ini posisinya ada di pengatur tampilan layar. Kalau exit itu ada di tab file ya, tapi fungsinya sama untuk keluar dari jendela MS Word. Baik, selanjutnya kita coba kenali halaman atau tempat menulis. Nah, halaman atau tempat menulis adalah tempat yang digunakan untuk menulis pada MS Word. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lihat gambarnya ya. Nah, di gambar ini pasti kalian bingung, ini ada apa saja? Ini ada penggaris, kemudian ini ada gambar putih, apa sih ini? Nah, inilah yang dinamakan dengan halaman atau tempat menulis ya. Jadi lembar putih ini atau bagian putih ini adalah tempat kalian menulis. Selanjutnya ada info halaman. Info halaman merupakan keterangan tentang halaman yang sedang dibuka dan jumlah semua halaman dokumen serta jumlah kata pada dokumen. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita lihat contoh di bawah ini. Pack 1 of 1 words 0. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah pack 1 of 1 adalah halaman yang dibuka, itu yang dibuka adalah lembar pertama atau lembar ke-1 dari satu halaman. Jadi maksudnya adalah yang ini lembar yang dibuka, yang ini jumlah seluruh lembar atau seluruh dokumen yang ada. Nah, kemudian kalau yang sebelahnya apa? Words 0. Nah, word 0 ini maksudnya adalah jumlah kata dalam halaman yang sedang dibuka. Misalnya di sini 0 ya. Nah, di sini 0 kata dari seluruh halaman. Jadi kita bacanya keseluruhan ini adalah tidak ada tulisan di dalam dokumennya. Ya, makanya di sini tertulis 1 of 1 word 0. Misalnya kalian ada menulis, misalnya ada 1000 kata, maka di sini akan tertulis 1000. Ya, di wordsnya ada 1000. Nah, misalnya halaman yang kalian buat itu dari 1000 kata itu terdapat 5 halaman, maka di sini pack 1 of 5. Nah, misalnya kalian membuka halaman kedua, berarti di sini tertulis pack 2 of 5. Wordnya 1000. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baik, yang terakhir adalah icon zoom. Icon zoom berfungsi untuk mengubah ukuran tampilan layar dokumen. Nah, bedanya dengan pengatur tampilan layar apa? Nah, bedanya adalah kalau untuk icon zoom itu merubah ukuran halamannya atau merubah halaman daripada tempat kalian menulis.
Kalau untuk ikon pengatur tampilan itu adalah ke jendela MS Word-nya, jadi keseluruhan. Nah, ikonnya yang mana? Ikonnya yang seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada tombol zoom in yang fungsinya untuk memperbesar ukuran tampilan layar, bentuknya tanda tambah seperti ini. Kemudian ada tombol zoom out yang fungsinya untuk memperkecil ukuran tampilan layar, bentuknya tanda negatif seperti ini. Kalau yang 119% ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa perbesaran ini atau dokumen ini sudah diperbesar atau di zoom in sebanyak 19% dari 100%. Misalnya kalian kecilin, dia akan menjadi misalnya jadi 70%, berarti tampilan halamannya menjadi 70% saja ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, bisa kalian sampaikan melalui WhatsApp group ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.